tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ideal seharusnya adil, netral, serta melindungi seluruh manusia. Nenek Asyani dengan Harvey Moise. Media sosial bisa menjadi alat yang luar biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadina Fitria Patujaya. Dan saya Jasa Yulinar dengan NIM 172310050. Di video ini kami akan membahas suatu kenyataan pahit yang terjadi di negeri ini, yaitu ketika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Contohnya, di sini kami mengambil dua kasus yang sangat kontras, kasus dari Nenek Asyani dengan Harvey Moise. Ketimpangan secara universal terjadi ketika sebagian orang mendapatkan hak, keadilan, perlindungan secara lebih besar daripada sebagian orang lainnya. Sektor-sektor yang mengalami ketimpangan bukan hanya ketimpangan sosial dan ekonomi, namun juga ada ketimpangan hukum. Padahal hukum yang ideal seharusnya adil, netral, serta melindungi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sedangkan ketimpangan hukum di Indonesia ini lebih merujuk ke kondisi di mana hak dan kewajiban warga negara itu tidak terpenuhi secara merata di hadapan hukum. Ketimpangan hukum di Indonesia ini sering terlihat dari perlakuan yang berbeda antara masyarakat kecil dengan kelompok berkuasa. Misalnya, di sini yang pertama ada kasus Nenek Asyani yang terjadi pada tahun 2014. Pada kasus Nenek Asyani ini, seorang nenek umur 63 tahun dituduh mencuri kayu jati milik perhutani, padahal saat itu ia sudah mengaku kayu itu adalah miliknya sendiri. Namun tuduhan ini berhasil membawanya kepada kursi hijau di pengadilan dan mengakibatkan ia divonis selama 3 bulan. Kemudian dibandingkan dengan kasus Harvey Moise yang tersangka korupsi tambang timah yang telah merugikan negara sampai hingga 300 triliun rupiah, dia baru saja ditahan setelah sekian lama dan perlakuannya sangat berbeda. Dua kasus ini tentunya menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil. Padahal jika kita melihat dari perspektif John Rawls, keadilan itu harus berangkat dari perspektif veil of ignorance, yaitu aturan harus dibuat tanpa mengetahui posisi sosial kita. Jika para penegak hukum melakukan prinsip veil of ignorance, hukum akan berlaku secara setara tanpa memihak. Kemudian Amartya Sen mengingatkan bahwa keadilan itu bukan cuma soal aturan di atas kertas, tetapi juga bagaimana keadilan itu diwujudkan dalam praktik nyata atau yang disebut dengan pendekatan realization focus. Jadi meskipun hukum di Indonesia ini terlihat adil, tapi kenyataannya rakyat kecil ini tetap menjadi korban, yang artinya keadilan itu masih bersifat semu, atau dalam istilahnya Amartya Sen ini, keadilan di Indonesia ini belum mencapai capability justice, di mana semua orang itu punya kemampuan dan peluang yang setara dalam menghadapi hukum. Jadi, jika kita ingin membangun sistem hukum yang adil, kita harus mengikuti prinsip Rawls, yaitu kesetaraan dalam kebebasan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Dan seperti apa kata Amartya Sen, kita itu butuh keadilan yang hidup di lapangan, bukan hanya sekedar teori. Yang artinya sistem hukum itu harus menjamin bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, bisa mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Terakhir, ketimpangan hukum yang terjadi seperti yang dialami oleh Nenek Asyani bukan hanya potret dari kelemahan hukum yang ada di Indonesia, namun ini juga menjadi panggilan bagi kita, khususnya anak-anak muda, untuk mulai lebih peduli lagi. Sekarang kita hidup di era digital, media sosial bisa menjadi alat yang luar biasa. Kita bisa mulai dengan membagikan informasi, mengangkat kasus-kasus ketimpangan, atau bahkan berdiskusi kritis tentang hukum dan keadilan. Jangan tunggu sampai kita sendiri yang menjadi korban. Kalau kita diam, sistem yang timpang dan tidak adil ini akan terus berjalan. Tapi, jika kita bersuara, siapa tahu kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.